dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom buat saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Di sini kembali lagi dengan saya untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Lebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus, yang dimana hamba-Mu ini kembali lagi Tuhan Yesus untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus firman-Mu menjadi berkat bagi semua banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada pagi hari ini semoga kami di dalam perlindungan-Mu Bapa, di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Tuhan Yesus, hanya ini yang hamba sampaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini di sini saya akan mengangkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Di sini saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat baik demikian. Baik saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan. Nah, di sini saya akan mengambil tema yang saya angkat yaitu tentang mengasihi walaupun dilukai. Mengasihi walaupun dilukai. Buat saudara-saudaraku yang terkasih, pasti tentunya kita pernah dilukai seseorang. Pastinya kita pernah mengasihi kepada sesama kita. Nah, buat saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita dilukai oleh orang-orang atau oleh sahabat kita, maka kita janganlah kita membalas dengan kejahatan ya. Nah, di sini kita untuk berfokus dengan mengasihi sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tidaklah menjadi hal yang sulit sama sekali. Nah, di sini dunia mengenalnya dengan istilah timbal balik. Bahkan secara tidak sadar, kita telah secara otomatis melakukannya. Namun, apabila kita mengasihi seseorang yang telah menyakiti kita, apakah kita mampu? Nah, buat saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa merenungkan di dalam hati kita di setiap jam dan setiap menit dimanapun kita berada. Nah, di sini saudaraku yang terkasih, yang dimana kita belum tentu saudara sangatlah sulit kita untuk berada di posisi yang dimana kita dilukai. Nah, yang dimana kita pada saat itu diremehkan dan disakiti dan dihianati, bahkan diejek. Nah, diejek ini ketika kita melakukan kesalahan kepada teman-teman kita. Buat saudara-saudara yang terkasih, pastinya kita akan diejek dan dihina.
dan banyak hal yang harus yang dilakukan. Bahkan jika dibuat daftar, bahkan ketika kita dibuat daftar, itu tidak akan pernah habis buat saudara-saudara yang terkasih. Nah, pada saat itu kita disakiti oleh orang lain, dorongan untuk membalas atau membenci pasti akan muncul di dalam diri kita masing-masing buat saudara yang terkasih. Bahkan tidak jarang yang mengingatkan kita untuk melakukan pembalasan yang serupa. Di sini kalau dapat di sini kita dapat bahkan kita menyerahkan ketika kita membalas pembalasan yang kejahatan, marilah kita membalas dia dengan kebaikan yang dimana dia telah melakukan kepada kita yang berbuat jahat kepada kita. Marilah kita memberikan dia memberikan kasih kepada dia agar dia tidak melakukannya itu dengan ejekan atau memberikan kepada kita yang dimana ia melakukan kejahatan lagi. Saudara yang terkasih, dan di sini juga saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan memang tidak sempurna di dalam kehidupan kita ini. Namun setidaknya kita jangan menjadikan ketidaksempurnaan itu kita untuk berbuat dosa, yang dimana ketidaksempurnaan itu menjadi alasan buat diri kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini kebencian yang besar yang terpendam yang terus menerus akan ada di dalam dirimu. Buat firman Tuhan pada hari ini yang dimana di dalam diri kita sendiri, marilah kita untuk jangan membalas dengan kebencian, tetapi marilah kita membalas dengan kasih. Yang dimana juga di sini firman Tuhan mengatakan kebencian yang biasanya terpendam terus-menerus akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa di dalam diri kita masing-masing, yang dimana menyiksa di dalam diri kita. Nah, hati tidak merasa tenang, yang dimana kita di saat itu yang kita pendam, ya kita merasakan kegelisahan dan tidak enak gitu. Nah, kita selalu mengingatnya dan selalu memikirkan yang tidak enak yang tidak dapat untuk dipastikan untuk mengasihinya kembali. Nah, di sini saudaraku yang terkasih, rasa gelisah itu yang ada di dalam pikiran kita, marilah kita membalas dia dengan kebaikan, dan kita harus memenuhi hati kita ini untuk tetap mengasihi dia walaupun dia berbuat jahat kepada kita. Marilah kita menggandeng dan selalu mengasihi dia. Jadi saudaraku yang terkasih, berhentilah sebelum terlambat. Jangan mendahului apa yang menjadi hak Tuhan dengan kita dan membalas dendam. Buat saudaraku yang terkasih, walaupun berat, bahkan harus berjuang dengan susah payah untuk memenuhi kasih, dan berusahalah untuk memberikan pengampunan. Ingatlah kebaikan mereka yang saat ini menyakiti kamu, dan marilah kita memberikan pengampunan.
kita memberikan kelepasan hati kita yang sedang sakit untuk menjadikan sembuh. Jadi saudaraku, seberapapun parahnya orang lain menyakiti hati kamu, tetaplah berkeinginan berbuat baik kepada mereka. Nah, untuk mengasihi di sini dan tetap berbagi walaupun hati kita terpaksa, bahkan pada saat itu masih sakit. Nah, untuk melihat seseorang yang tersebut dari posisi tersebut, janganlah juga untuk mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, karena itu membuatkan kamu merasakan sakit kembali dan bertobat dan bertambah marah dan membenci dia. Buat saudaraku yang terkasih, di sini Tuhan sendirilah yang akan mengobati lukamu tadi dan menyembuhkan luka hati kita masing-masing. Nah, di sini buat saudaraku yang terkasih, hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi dan melakukan pembalasan atas apa yang telah orang yang lakukan terhadap kamu. Dan buat kita semua, marilah berbuat baik kepada dia, walaupun kita diejek, dibenci, tetapi di dalam diri kita tanamkanlah firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam dirimu. Nah, yang di sini kita juga bahwa kita hanya perlu untuk menyerahkan hati kita tadi kepada Tuhan, walaupun sakit, dan Tuhan tahu bahwa saat itu kamu telah diejek orang. Tuhan tahu bahwa kamu itu terluka dan merasakan sakit, tetapi Tuhan tidak pernah untuk meninggalkan kamu di dalam keadaan itu. Tuhan selalu bersama-samamu dan selalu menggandengkan tanganmu kepada Dia. Nah, di sini marilah kita, ketika kita dibenci oleh orang lain, mari kita mengadu kepada Tuhan, bukan untuk mengadu kepada manusia. Itu salah. Marilah kita memang mengadu kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Dia agar ketika kita dibenci oleh orang lain, mereka dapat mengasihi kita kembali. Nah, biar Tuhanlah di sini mengobati hati yang telah terluka kita pada saat itu. Ini mana Tuhan yang akan memberikan kepada kita juga, yaitu penghiburan. Ya, penghiburan di dalam kita di saat kita dilukai. Di sini kita hanya perlu pasrah dalam mendoakan teman kita tadi, ya, mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita. Di sini kita menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita dibenci oleh orang, mari kita berdoa kepada Tuhan agar ketika kita dibenci oleh orang, kita akan dinaikkan oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang sampai pada kita semua, yang dimana saudaraku yang terkasih, Tuhan, walaupun dunia membenci kita perlu ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyayangi kita, selalu mencintai kita di dalam hal apapun, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu memegang janji-janjinya. Nah, di sini kita akan terberkati oleh firman-Nya, di mana ini dibawakan oleh hamba-Nya, yaitu pada pagi hari ini sering saya
firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga sering ini juga memberkati sekalian semua. Sebelum kita menutup sering ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pernyataan-Mu pada pagi hari ini, yang dimana hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga apa yang hamba sampaikan telah menjadi motivasi buat banyak orang, Tuhan Yesus, yang dimana orang-orang telah mendengarnya Bapa menjadi terberkati dan memberikan yang terbaik buat mereka Bapa. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami sampaikan pada pagi hari ini. Hari ini kami berikan kepada semua orang Tuhan